Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin sekalian berbahagia, saya Maulana Yusuf sebagai moderator acara pada hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan baik. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang perundungan. Seperti yang kita tahu bahwa perundungan merupakan tindakan yang sifatnya negatif dan dapat merugikan orang lain. Juga bisa terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Untuk lebih lanjut, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Galuh Nuraini. Beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, untuk Kak Galuh Nuraini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galuh Nuraini sebagai pembicara pada kali ini. Kali ini kita akan bahas tentang kasus perundungan. Sebelumnya, kita harus menjelaskan terlebih dahulu gak sih perundungan itu apa? Perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Jenis-jenis perundungan yaitu yang pertama ada perundungan online atau cyberbullying. Perundungan yang bersifat agresif menggunakan media elektronik dengan tujuan menindas seseorang secara berulang. Yang kedua yaitu perundungan fisik atau physical bullying. Bentuk tindakan kekerasan yang dapat dilihat secara langsung antara pelaku dan korbannya. Yang ketiga yaitu perundungan sosial atau social bullying. Perbuatan yang bersifat menindas, mengintimidasi, dan atau menyakiti yang dapat merusak hubungan atau reputasi seseorang secara berulang. Yang keempat yaitu perundungan verbal atau verbal bullying. Perbuatan yang dilakukan dengan menuliskan atau mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak mengenakan kepada seseorang secara berulang. Yang terakhir yaitu ada kekerasan seksual atau sexual violence. Di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun, perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kekuasaan dan gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik. Kasusnya yaitu kita sekarang ini mengambil kasus yaitu perundungan yang tragis di Klaten, kasus meninggalnya Fajar Nugroho, ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas Klaten, akibat perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya pada saat ulang tahunnya. Kronologi kejadiannya yaitu saat pertemuan OSIS, Fajar dan teman-temannya sedang mengadakan pertemuan untuk persiapan lomba. Yang kedua, prank ulang tahun. Sebagai kejutan ulang tahun, Fajar diceburkan ke kolam. Yang ketiga yaitu ada tragedi kostum. Saat berusaha keluar dari kolam, Fajar tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang ada di sekitar kolam dan tersengat listrik hingga meninggal dunia. Dampak dari kasus Fajar tersebut yaitu ada duka mendalam dari keluarga, teman-teman, dan seluruh warga SMA Negeri 1 Cawas merasakan duka yang mendalam atas kepergian Fajar. Yang kedua ada sorotan publik. Kasus ini menjadi sorotan media dan masyarakat luas, memicu diskusi mengenai perundungan, pengawasan orang tua, dan tanggung jawab sekolah. Yang ketiga yaitu evaluasi sistem. Kejadian ini mendorong pihak sekolah dan pemerintahan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan penanganan kasus perundungan di sekolah. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu, yang pertama ada bahaya perundungan. Perundungan tidak hanya berdampak secara emosional, tetapi juga dapat berakibat fatal seperti yang terjadi pada kasus Fajar. Yang kedua, pentingnya pengawasan. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja untuk mencegah terjadinya perundungan. Yang ketiga yaitu lingkungan yang aman. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan dilindungi. Yang keempat ada edukasi tentang perundungan. Perlu adanya edukasi yang intensif mengenai bahaya perundungan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Pencegahannya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran. Melalui sosialisasi dan kampanye, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perundungan. Yang kedua, membangun empati. Mengajarkan siswa untuk memiliki empati terhadap sesama dan menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu membuka ruang dialog. Memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi tanpa takut dihakimi. Yang keempat yaitu kerjasama semua pihak. Orang tua, guru, siswa, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan. Kesimpulannya yaitu kematian tragis Fajar Nugroho akibat dari perundungan di SMA Negeri 1 Cawas, Klaten, menyoroti betapa seriusnya dampak perundungan dan mendesak perlunya tindakan pencegahan dan yang komprehensif. Tindakan ini bukan hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan sekolah, tapi juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan yang ketat, edukasi yang intensif tentang bahaya perundungan, serta pembentukan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Kerjasama antara orang tua, guru, siswa, dan masyarakat sangat krusial untuk menciptakan budaya anti perundungan dan mencegah tragedi serupa terulang di masa yang mendatang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Galuh atas penyampaiannya. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan kami buka dalam 2 sesi. Dan 1 sesi hanya ada 2 penanya. Baiklah, akan kita buka sesi yang pertama. Bagi para penanya, silakan untuk bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dandi Batullah, absen 15. Saya ingin bertanya, apakah perundungan hanya dilakukan secara langsung, dan apakah ada perundungan yang dilakukan secara online? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, perundungan itu tidak hanya dilakukan secara langsung, juga ada yang dilakukan secara online, yaitu bisa kita katakan sebagai cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan secara online, yaitu kita merundung seseorang dengan cara menyebarkan hoax atau menyebarkan hate comment kepada orang tersebut secara berulang kali sampai bahkan bisa merusak mental orang tersebut di media sosial. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Musliha. Saya ingin bertanya mengenai kasus yang telah dibahas tadi, bagaimana tanggapan sekolah terhadap kejadian tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Tanggapan sekolah dari atas kasus Fajar tersebut adalah karena sekolah tidak berani atau tidak berwenang untuk mengeluarkan siswa yang menjadi sebagai pelaku. Jadi sekolah hanya mengadakan scoring selama 1 minggu. Terima kasih. Apakah sudah cukup dijawab? Cukup, terima kasih. Baik, untuk sesi 1 kita tutup. Selanjutnya akan kita buka sesi yang kedua. Bagi para penanya, silakan untuk bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Keisha Azra Rasita, absen 18. Izin bertanya, apa saja dampak yang dapat terjadi pada korban perundungan serta bagaimana cara menangani korban perundungan tersebut? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab. Jadi dampaknya dari korban perundungan itu ada banyak sekali, ada dampak secara fisik dan juga dampak secara psikis. Kalau dampak secara fisik kan bisa kita lihat kalau luka-luka di tubuhnya. Kalau dampak secara psikis itu bisa trauma, depresi, dan lain sebagainya, bahkan bisa saya memicu. Dan juga cara penanganannya yaitu kalau luka pada tubuh bisa langsung kita obati dengan obat-obatan. Tapi kalau bisa sampai psikis, kita harus berkonsultasi kepada psikolog ataupun psikiater. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Bagi penanya terakhir, silakan.
Ya, Perkenalkan, nama saya Primadani Ayuningrum. Saya ingin bertanya, apa saksi yang didapat oleh teman-teman Fajar yang telah menceburkan Fajar? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab. Sanksi yang didapatkan yaitu yang tadi saya bilangkan, sekolah mengadakan scoring selama 1 minggu. Dan juga mereka mendapatkan sanksi sosial yaitu pengucilan dari teman-temannya dan juga wes baik deh, sudah. Dan juga hanya seperti itu. Apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. baiklah sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Para hadirin, kesimpulan pada hari ini adalah kita jadi tahu apa itu perundungan dan jenis-jenisnya. Lalu, mengapa perundungan itu dapat terjadi? Contohnya pada kasus Fajar tersebut. Dan bagaimana cara mencegahnya. Sebelum saya tutup, akan saya bacakan sedikit pantun. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Cakep. Tutup acara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.